Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada subuh kali ini mudah-mudahan kumpulnya kita di masjidnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapat rahmat dan cucuran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik sunnah maupun wajib diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami mendapatkan amanah untuk membacakan beberapa hadis terkait sholat sunnah asar. Kalau kita melihat dari sudut pandang judul sholat sunnah asar, terkadang banyak manusia kita mengabaikan bahkan menyepelekan tentang sunnah. Apa itu sunnah? Secara bahasa sunnah apabila dilakukan dia dapat pahala, tapi apabila dia tinggalkan akan rugi. Artinya apa? Ketika kita melakukan sunnah, insya Allah bermuaranya di hadapan Allah sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami sendiri terkait sholat sunnah itu diibaratkan ketika kita sholat wajib belum tentu pasti ada gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat kita ada yang belum sempurna. Itulah fungsinya sholat sunnah. Agar apa? Agar sholat wajibnya lebih sempurna lagi. Karena apa? Karena sholat sunnahnya kita lakukan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Thalib an Ali bin Thalib radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat sebelum sholat asar. Beliau memisahkan dengan bacaan taslim tasyahud kepada para malaikat al-muqarrabin dan orang-orang Islam dan mukmin yang mengikuti mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya selama ini kita melakukan sholat sunnah asar yang tadinya 2 rakaat, sekarang kita ditambah 4 rakaat sunnahnya yang Rasulullah selalu mengerjakan 4 rakaat. Bagaimana kaifiahnya sholat, tata caranya? Ternyata bukan langsung 4 rakaat dilakukan, tapi 2 salam 2 salam. Ketika 2 rakaat salam, habis itu kita naik lagi sholat sunnah 2 rakaat lagi, baru salam lagi. Jadi tidak pengerjaannya itu seperti sholat wajib isya, tidak langsung 4 rakaat tapi 2 salam 2 salam. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat lain terkait tentang dari At-Tabrani bahwasanya orang yang melakukan yang senantiasa mendawamkan sholat sunnah asar sebelum sholat asar, mereka haramallahu badanahu 'alan nar. Allah mengharamkan badannya, jasadnya tersentuh dari api neraka. Itu diriwayatkan dari At-Tabrani. Kalau kita senantiasa mendawamkan sholat sunnah asar, lagi-lagi jangan mentang-mentang sunnah dianggap remeh, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala bernilainya sangat luar biasa. Terkadang baru dengar suara azan, baru juga adzan, nanti dulu wudunya. Ketika udah azan, baru juga azan, belum iqomah. Entar, akhirnya kita terlewat sholat sunnah. Nah, sekali lagi perlu diingatkan, sholat sunnah mungkin bagi kita itu biasa-biasa saja, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sholat sunnah asar itu sangat luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan hadis tersebut, disunahkan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, dipisah dengan tasyahud, bukan bacaan ucapan salam. Yang tadi kami katakan bahwasanya 4 rakaat itu bukan langsung 4 rakaat tapi 2 salam 2 salam. 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat baru salam. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Tirmidzi mengutip ucapan dari Ishaq, maksudnya bahwa beliau memisahkan dengan bacaan taslim tersebut adalah dengan tasawuf bukan ucapan salam.
salam. Kemudian hadis kedua, an ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Luar biasa. Allah merahmati bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan istiqomah menjalankan salat sunnah sebelum asar. Jadi kebanyakan terkadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, dientar-entarin dulu. Sebelum kita masuk asar, leha-leha, santai-santai. Padahal kalau kita mendawamkan istiqomah, di situ ada nilai rahmat bagi Allah akan diturunkan kepada umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa mendawamkan sholat sunnah asar sebelum sholat fardu asar. Kemudian yang terakhir hadis wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri rak'ataini rawahu Abu Daud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum asar. Jadi boleh 2 rakaat salam cukup, tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya 4 rakaat sebelum salat fardu asar dilakukan. Insyaallah kalau kita pengen diakuin sebagai umat Nabi, katanya kalau kita ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, pasti semua kompak dari ujung kanan sampai ujung kiri menjawab Muhammad Nabi. Pertanyaan kami, apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Itu yang kita jawab dalam diri kita. Kalau kita pengen diakui sebagai umat Nabi Muhammad, paling tidak apapun yang dikerjakan oleh Nabi semasa hidupnya kita ikutin. Salah satunya sholat sunnah sebelum sholat fardu asyar. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat pribadi kami sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.